mayat tersebut itu bukanlah Ibu Atmi, melainkan itu hanya kedebok pisang yang bermuka Ibu Atmi. Tapi banyak warga yang tidak mau mengatakan karena takut dijadikan tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat semuanya. Pada kesempatan malam ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang sangat mencengkram sekali. Dan pengalaman ini telah dialami oleh Pak Karto. Menurut Pak Karto, pengalaman kisah ini betul-betul sangat ekstrim dan mengerikan sekali. Karena Pak Karto ini pernah melihat secara langsung bahwa pelaku pesugihan ketika meninggal wujudnya itu berubah menjadi kedebok pisang, tetapi mukanya adalah mukanya Ibu Atmi. Nah, kita tidak usah berpanjang lebar, langsung saja masuk ke kisah yang telah dialami oleh Pak Karto. Pak Karto ini bercerita mengenai tentang pengalamannya yang telah menjadi tukang gali kubur. Pak Karto bekerja sebagai tukang gali kubur itu kurang lebih ada 20 tahun yang lalu ia jalani. Dari yang anak-anak, dari yang mati kecelakaan lain dan sebagainya. Tetapi tidak pernah menemukan hal aneh yang seperti dialami waktu malam Jumat Kliwon yang lalu. Pak Karto tinggal di salah satu desa yang lumayan terpencil. Di situ ada lokasi bisa dikatakan menurut Pak Karto juga lumayan ada tempat-tempat yang angker di desanya Pak Karto. Dan pada waktu malam hari, tepatnya malam Jumat Kliwon pada jam 9 malam, ada salah satu warga yang meminta Pak Karto untuk membuatkan salah satu lubang kuburan. Dan ketika Pak Karto mendengar yang meninggal itu Ibu Atmi, Pak Karto itu berpikir kedua kali, berangkat atau enggak, berangkat atau enggak. Tetapi karena sudah pekerjaannya Pak Karto tidak bisa menolaknya. Sebenarnya Pak Karto ini mengetahuinya bahwa orang yang meninggal ini yang bernama Ibu Atmi ini memiliki ilmu yang sangat istimewa. Banyak orang-orang yang sudah mengetahui bahwa Ibu Atmi ini memang orangnya itu memiliki ilmu supranatural yang sangat luar biasa. Nah, dari situlah Pak Karto itu mulai merasa takut. Tapi karena itu memang sudah pekerjaannya, Pak Karto itu tidak memperdulikan apapun yang akan terjadi nanti karena itu sudah pekerjaannya Pak Karto. Pada malam Jumat Kliwon, tepatnya di jam 9 itu, Pak Karto itu mendatangi salah satu kuburan. Pak Karto pada waktu malam itu sendirian tanpa ada teman ataupun siapa. Ketika Pak Karto ini sampai di tempat kuburan, Pak Karto ini merasa ada yang aneh. Ketika Pak Karto berniat untuk membuka luang kubur tersebut, di situ banyak dedaunan kering dari pohon beringin yang sudah banyak sekali di situ. Tiba-tiba itu kesapu angin yang sangat kencang sekali. Tiba-tiba itu bersih dengan sendirinya, tanpa disapu ataupun dibuang oleh Pak Karto. Pak Karto mulai aneh dari sini. Singkatnya, setelah lubang kubur itu jadi, dan Pak Karto pun duduk di pinggir lubang tersebut sambil menunggu mayat itu datang.
Tetapi Pak Karto kaget, ada keanehan yang sangat mengerikan sekali yang tidak pernah Pak Karto lihat. Awal permulaan ada angin yang sangat kencang menerjang mukanya Pak Karto. Tidak lama kemudian ada sosok hitam berambut panjang, bermata merah mendekati lubang liangnya Ibu Atmi. Di situ Pak Karto itu ketakutan. Bahkan Pak Karto ini sama sekali tidak bisa ngomong karena saking takutnya. Tetapi menurut penglihatannya Pak Karto, tiba-tiba makhluk yang besar bermata merah berambut panjang itu masuk ke lubang kuburan tersebut. Singkatnya, tidak lama kemudian mayat pun datang. Setelah mayat itu datang, Pak Karto pun ditanya oleh Pak Ustadz, "Pak, apakah lubangnya sudah jadi?" Pak Karto di situ sempat diam, belum bisa menjawab. Ketika Pak Karto ini dipegang pundaknya, barulah Pak Karto itu sadar, "Pak, apakah lubangnya sudah jadi, lubang kuburnya, Pak?" "Oh, nggih Pak Ustadz, sampun dados. Tidak lama kemudian, Pak Karto pun dipanggil oleh Pak Ustadz untuk masuk kembali ke lubang tersebut. Tetapi Pak Karto mempunyai rasa ragu karena pada waktu tadi melihat ada sosok hitam berambut panjang masuk ke lubang tersebut. Tetapi dengan rasa terpaksa, akhirnya Pak Karto pun masuk. Dan ada dua temannya yang sesama orang desanya masuk juga ke kuburan tersebut. Tidak lama kemudian mayat pun diturunkan. Sewaktu mayat itu diturunkan, Pak Karto melihat bahwa mayat tersebut itu bukanlah Ibu Atmi, melainkan itu hanya kedebok pisang yang bermuka Ibu Atmi, tetapi tubuhnya itu adalah kedebok pisang. Pak Karto dari situ semakin merasa sangat takut. Ini apakah halusinasi saya, apakah nyata? Ini betul-betul Ibu Atmi atau bukan? Kok tiba-tiba berubah menjadi kedebok pisang, tetapi mukanya muka Ibu Atmi. Tidak lama kemudian, kuburan itu pun dikubur seperti biasa, layaknya seperti biasa. Setelah kepulangannya Pak Karto ini tidak bisa tidur semalaman karena teringat pada waktu mengubur Ibu Atmi. Itu yang dialami oleh saya, itu nyata atau itu halusinasi saya? Pak Karto itu berulang-ulang mengatakan hal itu dalam pikirannya sendiri. Setelah 2 hari 2 malam Pak Karto ini memikirkan hal yang pernah Pak Karto lihat, akhirnya Pak Karto ini mencari tahu sebenarnya apa yang telah terjadi dengan Ibu Atmi. Setelah mencari tahu, sebetulnya warga setempat itu memang sudah sangat mengetahui bahwa Ibu Atmi ini memiliki ilmu supranatural yang luar biasa. Dari kegebualan, dari pengasihan, bahkan dari pesugihan juga. Tetapi banyak warga yang tidak mau mengatakan karena takut dijadikan tumbal. Jadi para warga pun mendiamkan bahwa Ibu Atmi ini memiliki salah satunya pesugihan yang sangat ekstrim tersebut. Jadi para warga tersebut itu sama sekali nggak ada yang berani mengatakan bahwa Ibu Atmi ini memiliki pesugihan. Setelah kematiannya pun banyak juga warga yang tidak mau mengatakannya. Ketika Pak Karto bertanya ke salah satu warga di situ, belum ada yang berani jawab. Dan singkatnya, Pak Karto ini bertemulah dengan Pak Suryo. Salah satunya Pak Suryo itu adalah bisa dikatakan orang tua yang ada di desa tersebut.
Dan Pak Suryo ini memang sudah mengetahui desas-desus dari Ibu Atmi. Dan akhirnya berceritalah dengan Pak Suryo. Pak, mohon maaf Pak, saya pengen tahu yang betul-betul terjadi dengan Ibu Atmi ini sebetulnya bagaimana? Kenapa waktu ketika saya menggali kuburnya Ibu Atmi, ada hal yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Loh, memangnya kenapa toh? Kok bisa begitu? Iya, memang ada keanehan. Saya dari awal membuka lubang kuburnya Ibu Atmi itu, dari daun-daun yang kering itu kayak kesapu kena angin yang sangat kencang, itu kayak langsung bersih begitu Pak. Jadi itu awal permulaan saya ada keanehan. Dan kedua kalinya setelah itu lubang jadi, ada sosok yang sangat besar, berambut panjang, matanya merah, memasuki lubangnya kuburan Ibu Atmi. Apakah Ibu Atmi ini memiliki hal-hal yang berkaitan dengan gaib? Ini mohon maaf Pak, saya tanyakan. Pak Suryo menjawab, sebenarnya begini Pak Karto, warga di sini itu sudah tahu desas-desus Ibu Atmi. Memang Ibu Atmi ini memiliki ilmu gaib atau ilmu supranatural yang luar biasa. Salah satunya pesugihan. Makanya warga ini tidak mau mengatakan atau mengomongin di belakang. Takutnya warga tersebut itu nanti salah satunya yang mengatakan Ibu Atmi mempunyai salah satu pesugihan, ia yang mengatakan itu akan dijadikan tumbal. Jadi para warga di sini itu memang menutupi kelakuannya Ibu Atmi. Makanya para orang-orang itu sama sekali pura-pura tidak tahu. Sebetulnya itu tahu. Pantesan Pak, saya dari 20 tahun menggali liang kubur tidak pernah mengalami yang namanya kejanggalan-kejanggalan aneh. Baru kali ini saya mengalami kejadian yang sangat mengerikan dan sangat mencengkam sekali. Memang ini betul-betul saya alami Pak. Saya kira itu hanya halusinasi saya aja. Tetapi ini betul-betul nyata Pak. Ya begitulah. Jika ada orang yang pernah berkaitan atau punya janji dengan makhluk halus, itulah matinya nanti akan susah dengan sendirinya. Betul Pak. Awalnya itu ada bau yang sangat anyir Pak. Ketika mau saya masukkan, itu awal-awalnya itu seperti itu. Dan saya lihat mukanya Ibu Atmi ini penuh dengan kebengkakan, wajah pun penuh hitam-hitam, seperti kayak bekas ditonjok orang. Mulai saya perhatiin makin lama makin aneh. Tiba-tiba tubuhnya itu menjadi kedebuk pisang. Nah singkatnya Pak Karto pun pulang ke rumahnya sendiri. Sampai 5 hari Pak Karto tidak bisa tidur karena terpikirkan hal yang telah dialaminya. Pak Karto pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah salah satu peringatan untuk Pak Karto dan orang lain agar melakukan hal-hal yang betul-betul benar, tidak mengait dengan hal yang dinamakan setan atau jin. Karena jika ada salah satu seseorang siapapun dimanapun memiliki hubungan batin dengan salah satunya jin ataupun setan, maka bisa terjadi seperti yang Ibu Atmi alami.
Jadi ini betul-betul pengalaman yang sangat mengerikan sekali buat Pak Karto. Dan bahkan Pak Karto ini telah menceritakan ke semua orang-orang terdekatnya Pak Karto bahwa orang itu harus menerima rezeki yang betul-betul dari Yang Kuasa. Jangan kita cari dari hal yang kaitannya dengan setan, maka matinya nanti tidak akan terjadi seperti Ibu Atmi. Itulah pengalamannya Pak Karto ketika menggali kubur melihat mayatnya Ibu Atmi menjadi kedebok pisang tetapi bermuka Ibu Atmi. Itulah pengalaman kisah nyata yang telah dialami oleh Pak Karto. Mungkin sampai di sini teman-teman. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.